Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Percaya kita semua diberkati Tuhan hari ini, amin. Kita diberkati Tuhan, sebab itu mari kita datang dengan kerinduan hati yang paling dalam untuk boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita sambut Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang kudus, Allah yang bertahta di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Bapa. Engkau Allah yang bertahta untuk selama-lamanya di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini itu semua karena anugerah dan kemurahan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami datang dengan tulus hati, dengan kerinduan hati untuk mau menyembah, memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga berkati Bapak Pendeta Teguh Musriono yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan yang urapi dengan urapan yang baru. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah kami pada pagi hari ini dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat waktu. Sebab itu Tuhan kami percayakan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan.
tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Amin. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Amin. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Katakan, Yesus, Kau perhatikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan kita. Oh, kami percaya.
Mazmur bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Hanya Tuhan. Sebab Kau segalanya bagi kami. Kami tidak mau yang lain. Hanya Engkau Tuhan. Yesus segalanya bagi kami. Yesus Kau segalanya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, kami percaya Tuhan hadir di sini. Haleluya. Kiana maharala mata sikara. Haleluya. Yesus, kami perlu Engkau. Haleluya. Kami perlukan Engkau. Mengalir Roh Kudus, mengalir memenuhi setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat sekalipun. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau. Yes Tuhan, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Amin. Amin Tuhan. Kami pegang janji Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sebab itu Tuhan, kami mau bersuka cita lebih lagi di dalam Tuhan. Yang siap bersuka cita untuk Tuhan hari ini boleh lempar tangan-tangannya. Katakan amin. Sebab kasih setia Tuhan tidak bisa diukur dengan apapun juga. Amin. Sama-sama kita katakan, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Amin. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur.
kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Bersyukur Bapak Ibu, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Amin, amin. Wow, kasih setia Tuhan tidak pernah bisa diukur dengan apapun juga. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Yes, Engkau Raja mulia, Allah pemenang, Bapa kami yang kekal untuk selama-lamanya. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh, oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh, oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, hey. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja.
semuanya. Berikan sorak-sorai yang paling mulia untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara, kita persiapkan hati kita untuk dipenuhi dengan kebenaran firman Allah. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia Allah yang menyembuhkan hati yang luka. Dia Allah yang tahu apa yang kita hadapi dan Dia selalu ada bersama dengan kita. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian yang mengatakan Allah ada di sini.
Nararamaya Koryana Namo Kuryamanaya Shando Hallelujah. Naranama Sandara Kuryanama Sandarana Kurina Namo. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur kalau Engkau sudah antarkan kami ke tempat ini. Kami boleh melaksanakan ibadah kami dengan syukur. Kami boleh berjumpa dengan Engkau secara roh. Dan Engkau mengangkat kami, membuat kami menjadi kuat. Dan kami boleh mengalami hidup di dalam Engkau. Dan kami percaya tujuan hidup-Mu kepada kami untuk kami menjadi kudus semakin Kau bawa dalam kesempurnaan lewat proses ini. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan suara dan firman-Mu. Berbicaralah supaya kami siap boleh dibangkitkan dan dikuatkan di dalam perjalanan hidup ini untuk menjadi sempurna. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Terima kasih. Baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kalau pada siang ini ada di tempat ini boleh bersama-sama belajar meniti kehidupan ini, apa yang Tuhan harus perintahkan pada kita semua dan kita bisa melakukan dan melaksanakannya. Tapi satu hal, tak ada mungkin kita bisa melaksanakan tanpa mengerti apa yang Tuhan mau dan itu hanya lewat firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kami membaca di dalam Yohanes pasal 5 ayat 10 dikatakan, karena dari kepenuhannya, maka saudaraku, kita menerima kasih karunia dan kasih karunia. Nah, saya percaya bahwa ketika Tuhan melimpahkan kasih karunia kepada kita, memberikan kasih karunia kepada kita, tidak mempunyai tujuan. Saya percaya setiap langkah Allah yang ditujukan kepada kita, itu pasti Dia memiliki tujuan. Apa tujuan kasih karunia yang dipercayakan kepada kita? Nah, saudaraku, tema daripada khotbah pada siang ini yang saya susun, itu adalah kekuatan kasih karunia Allah. Ternyata kasih karunia memiliki kekuatan. Kekuatan itu apa? Untuk mengubah hidup kita menjadi selaras dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu saudaraku tidak membiarkan kita ketika firman itu menjadi bagian buat hidup kita. Nah, oleh karena itu saudaraku, Allah itu memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ini adalah merupakan satu jalan Allah untuk kita menjadi maksimal di dalam kasih karunia itu. Coba, next. Paulus menanggapi seperti ini. Dan Allah, 2 Korintus pasal 9 ayat 8 dan 9 dikatakan demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Maksudnya, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dahsyat. Segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Dari kasih karunia itu kita dibawa dalam kesuksesan dan keberhasilan dalam segala sesuatu. Bahkan itu saudaraku tidak hanya terbatas tetapi berkelebihan, bahkan saudaraku akan berdampak untuk orang lain menerima kebajikan. Kebajikan artinya apa? Saudara memiliki dampak. Kasih karunia itu diberikan kepada saudara-saudara supaya kita ini berdampak. Nah, karena mengapa? Ada tertulis demikian. Ia membagi-bagikan
kepada orang miskin kebenarannya untuk selama-lamanya. Tuhan membagi-bagikan kepada orang miskin, orang yang tidak mempunyai, orang yang tidak berdaya, orang yang berkekurangan, kebenarannya untuk selama-lamanya. Jadi begini saudaraku, kasih karunia ada pada saudara dan saya ketika kita dalam kepenuhan Allah. Saya percaya tak seorang pun di tempat ini yang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ketika saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka Allah tinggal dalam kehidupanmu. Dan dengan tinggalnya Allah di dalam diri kita, maka dengan sendirinya kasih karunia itu menyertai saudara dan saya. Dan kasih karunia itu bukan terbatas, tetapi berkelebihan untuk bisa menjadi dampak kepada orang yang berkekurangan, untuk kepada orang yang miskin, kepada orang yang tak berdaya. Dan itu kebenaran. Oleh karena itu, berapa banyak saudara mendengar berita, banyak orang Kristen di kota-kota yang terpencil, mereka dianiaya, tapi dia tidak membalas. Tapi justru Tuhan bekerja luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Paulus menangkap demikian. Bahwa kasih anugerah itu adalah pemberian dari kekuasaan Allah, ya, pemberian daripada Allah tentang kekuasaannya yang difungsikan sebagai kemuliaan namanya. Supaya dunia tahu bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kasih karunia itu adalah kekuasaan Allah. Allah ada dalam diri kita, maka rohku menyertai kamu. Ketika roh Tuhan menyertai kita saudaraku, apa yang terjadi? Kekuasaannya termanifestasi dalam hidup kita. Apa tujuannya? Tuhan cuma tak ingin bahwa dunia itu harus tahu bahwa engkau tanpa aku tidak bisa berbuat apa-apa. Siapakah di sini yang merasa berhasil dengan kemampuan sendiri? Ada? Saya percaya tidak ada. Saya pun saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak akan mampu berdiri tempat saudara tanpa kasih karunia itu. Hari-hari ini saya bersyukur ketika kami membimbing jemaat dan jemaat itu berjalan dalam on the track-nya, kasih karunia-nya. Kami gampang membimbing untuk mereka semakin bertumbuh. Kami itu kasih karuniamu di sini lah. Coba saya kasih model, caranya begini. Tak kasih model lagi, caranya begini. Akhirnya mereka berkembang dan berkembang. Baik itu dalam pelayanan, baik itu di dalam sekuler, maupun di dalam hal-hal yang lain. Jadi kasih karunia itu luas sekali saudaraku. Contoh saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada seorang pengusaha yang dulunya itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah orang yang sudah tak berdaya. Dia orang Surabaya. Saya penginjil di pinggir jalan, lalu ada seorang ibu yang jualan mainan, duduk termenung, anaknya masih muda. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya datangi, ada apa Om? Saya bilang, kamu saat ini saya melihat sangat bersedia ada sesuatu. Dia tersenyum, betul Om. Dan bercerita banyak dan saya berdoa buat dia. Dan saya beberapa hari terus datang, saya telatenin saudaraku. Akhirnya ketemu suaminya. Dan suaminya saudaraku ketika saya ajarin, waduh bantah-bantah saudaraku. Ternyata dia adalah anak Laskar Bali. Tatoan begitu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya enggak apa-apa, itu seni bagi saya. Tapi jiwamu itu juga bisa akan ditekuk oleh karena kuasa Roh Kudus. Saya bilang gitu. Ini iman saya. Betul saudaraku yang dikasihi Tuhan. Suatu saat, Om doakan saya. Kenapa? Saya mau pulang. Saya sudah tidak ada pekerjaan.
Saya sudah tidak bisa hidup di tempat ini, saya harus pulang ke Surabaya. Saya melihat anak ini kepemimpinannya bagus, kasih karunia bagus sekali. Cuman sekarang ini penuh Roh Kudus itu aja sudah cukup. Karena dia penuh Roh Kudus sehingga liar cara berpikirnya. Saya arahkan saudaraku yang dikasih Tuhan. Akhirnya enggak pulang. Pertama kali saudaraku diangkat jadi manajer oleh suatu perusahaan. Jangan keluar. Kau tetap di situ. Jika engkau dikeluarkan, bilang sama saya. Baik Om, saya akan ikuti. Apa yang terjadi saudaraku? Setelah dia diangkat dari manajer, diangkat jadi general manager. Sekarang ini saudaraku, jadi komisaris. Komisaris apa saudaraku? Cleo itu loh saudara. Itu gitu komisarisnya Laskar Bali itu yang sudah bertobat. Hari ini dia song leader di tempat saya bersama istrinya. Bukankah kasih karunia itu kekuatannya dahsyat? Kalau mereka bisa, engkau bisa. Yang percaya tepuk tangan Yesus Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua punya kasih karunia. Saya sendiri berdiri di tempat ini. Saya itu kalau melihat masa lalu saya, ketawa sendiri saudaraku. Saya ini memang latar belakang Muslim. Sebetulnya saya harus melanjutkan daripada perjalanan kakek nenek saya yang dia punya pondok pesantren. Ya paling tidak saya itu jadi pelanjutnya gitu saudaraku. Enggak tahu melanjutkan pondok sendiri beda. Pondoknya Kristus saudaraku. Demikian juga pada saat saya mau menikah. Istri saya itu juga masih muslim. Hampir saya putus saudaraku. Saya ajak saudaraku ke gereja. Karena saya bertobat duluan. Sudah aku antarkan saja. Saya bilang itu. Saya antarkan saja saya. Begitu ada KKR saudaraku yang dikasih Tuhan. Roh Kudus turun saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada tantangan, siapa yang mau terima Yesus? Saya kaget, ternyata pacar saya yang maju ke depan. Sekarang jadi istri saya, saudara. Bukankah Allah itu penuh dengan kasih karunia? Yes, itu ada pada saudara. Dan saat itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya ini juga tidak ngerti, karena apa ya? Saya bersama istri ketika kami menikah, itu sudah punya hati, empati kepada orang susah. Diawali dari itu. Dan saya mulai kecil itu tidak ikut orang tua. Karena mengapa? Karena orang tua saya cerai. Saya ikut ibu tiri tidak bisa, ikut bapak tiri tidak bisa. Sehingga saya harus ikut orang saudaraku. Jadi mulai kelas 4 SD saya ikut orang. Wih gak enak saudara ikut orang itu saudaraku. Diperintah ini salah, diperintah itu aku melakukan salah, ini salah. Saya nangis, cuman satu saudaraku yang saya sebut, bapak, ibu. Akhirnya apa? Saya menjadi orang yang dendam pada orang tua. Saudara, karena mengapa? Saya masih perlu harus diasuh. Tetapi saya tidak menemukan kasih sayang, saya harus hidup seperti itu. Lalu kelas 6, lalu sampai lulus, sampai SMP ikut orang, saudaraku. Tidak pernah yang disebut saya benar itu tidak ada. Saya belum pernah saudaraku yang dikasih yang dikatakan, wih Teguh itu loh, pinter, wih Teguh itu loh, manut, Teguh itu loh baik. Tidak pernah dengar saudaraku. Yang saya dengar ini kerjakan ini salah kerjakan. Baik Bu, ini salah kerjakan, ini silakan. Baik Pak, cuma kata apa? Bapak iya, Bapak iya, Ibu iya. Saya cuma dikatakan iya, berarti apa? Taat. Dari situ saya tidak sadar saya dibangun dalam ketaatan saya. Lulus STM saudaraku yang dikasih Tuhan. Mau lulus saya ini ikut daripada kakek saya. Mau lulus, mau ikut ujian, kakek meninggal. Saya tidak bisa melanjutkan sekolahan. Saya bersyukur ada seorang pendeta yang saat itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Dari gereja baptis. Ya, namanya David Sumarto. Orang yang menolong saya selalu ingat itu dari gereja baptis yang ada di Kediri. Di Jalan Diponegoro. Kalau sudah orang Kediri tahu pasti. Di sana saudaraku. Kenapa kamu waktu saya nangis di belakang sekolahan? Kakek saya meninggal. Saya tidak bisa ujian. Saya tidak bisa melanjutkan sekolah. Karena saya tidak ada duit. Saya dibantu dia. Nah,
Saya waktu itu diberikan pengajaran, kalau kamu dibaiki orang, maka kamu harus membalas 2 kali lipat kebaikan itu. Saya balas kebaikan dia. Apa yang saya lakukan? Saya ngepel gereja, saya tapi tetap Islam. Tetap Muslim saya. Waktu STM itu. Lalu lulus saudaraku, saya nekat. Saya harus keluar. Apa yang saya kerjakan? Saya harus ke Surabaya dan saya jadi kuli bangunan. Karena saya di STM bangunan. Dari kuli bangunan saudaraku 2 tahun. Tuhan itu baik. Mengangkat saya jadi pengawas, jadi pelaksana. Lalu saya punya ide untuk kuliah. Dari ide punya kuliah saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya ngelamar pekerjaan di PT Bintang Tipongkon. Ketemu Pak Arifin, diinjili, jadi Kristen sampai sekarang. Itu sejarahnya saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau saat ini saya berdiri di tempat ini. Itu merupakan suatu kasih karunia yang dipercaya kepada Tuhan pada saya. Saya tidak punya impian. Hidup saja seperti itu. Saya bisa hidup bersyukur-syukur saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi karena kasih karunia itu yang saya hormati. Saya semakin didewasakan dari kepenuhan kami. Disitulah aku mulai sadar. Ketika roh Allah dalam diri kami. Roh Allah itu membangkitkan kekuatan. Membangun kasih dan hidup dalam ketertiban. Membangkitkan kasih. Saya bersama istri saudaraku yang dikasih Tuhan. Baru kemanten baru. Saya sudah menginjil di sekitar rumah saya. Waktu itu rumah saya di Bungurasi, Pak. Jadi saya nikah, saya sudah punya rumah. Dari Kediri 3 hari setelah menikah, ayo kita pergi. Karena saya semua di lingkungan yang seperti itu. Saudara tahu, saya menginjil dan 30 orang bertobat. Lalu saya tunjukkan kepada Pak Alex waktu itu dari Betani, Surabaya. Pak, baptis 30 orang. Loh, kok bisa? Bisa, Pak. Dan dia katakan, saya mau terima Yesus, terima Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya ditanya sama Pak Arifin, kok kamu ngajari apa? Dia bilang, kok bisa bertobat? Loh, saya sendiri baru dibaptis, saudara. Saya dengan sombongnya berkata, ini saya ambil Kristen Science. Ini Mormon, ini kitab Katolik, ini kitab Kristen. Saya sadur, saya beritakan nama Yesus. Geleng-geleng, go keliru, go. Cuma nekat saudara. Oleh karena kasih karunia itu, saya diberikan roh keberanian saudaraku. Saya sampai mikir gini, sampai sekarang saya ajarkan kepada teman-teman, kepada mahasiswa. Semua itu kasih karunia. Saya memberitakan yang saya ambil dari Mormon, saya ambil daripada Christian Science. Tapi Yesus itu tidak pernah luput dari pengajaran itu. Dan mereka yang dibaptis rata-rata benar-benar saudaraku yang dikasih Tuhan menerima Yesus. Bahkan saudaraku yang dikasih Tuhan ada seorang yang namanya Pak Duki. Ketika banyak dibaptis, saya disantet saudaraku ini. Lalu dia datang kepada saya. Lalu saya duduk di samping saya. Bapak ampuni saya. Ngapain Pak Duki? Bapak tak santet. Saudara saya sama istri waktu sudah sadar. Jam 12 malam itu di atas duer. Waduh enggak bener ini. Karena saya berasal dari sana jadi ngerti. Der apa itu kan beda saudaraku. Benar saudaraku. Gini Pak Duki. Kalau kau saat ini benar nyantet saya dan saya tidak kena, berarti ada sesuatu, saya bilang gitu. Ambilin. Dan aku juga akan nuntut pada kamu. Sederhana tuntutan saya. 1, kamu harus terima Yesus. Diambil saudaraku. Setelah diambil saudara tahu isinya apa? Paku dudur yang sudah karatan. Lalu keluing kaki 1000, lalu suruh, lalu tulisan Arab, lalu bendrat, dikampul dari 1. Coba kalau itu masuk ke perut saya, apa yang terjadi saudaraku? Pak Duki sesuai janji saya. Kamu saat ini mau terima Yesus atau kamu saat ini tak kembalikan kepada kamu. Padahal saya belum tentu bisa. Terus dia kata gini, ya wes Pak,
Aku bertobat Pak. Aku mau jadi Kristen. Tak doain saudaraku. Ternyata seluruh rumah tangganya mengenal Kristus. Dan dia sekarang saudaraku menjadi anggota GPPS yang ada di Sepanjang. Malah dia di sana itu jadi pelayan Tuhan. Saya kaget, oh Tuhan luar biasa. Nah perjalanan itulah yang buat kami sampai saat ini sampai di Tabanan saudaraku. Masih banyak lagi saudaraku. Itu semua kasih karunia. Udah saya enggak bisa ngomong apa-apa. Saya tinggalkan pekerjaan karena saya arsitek saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Dulu Pak Arifin itu sipil, saya arsitek. Jadi Pak Arifin yang ngerjakan bangunan, saya yang gambar. Nah itu ceritanya. Akhirnya ketika Pak Arifin meninggalkan pekerjaan, saya ikut juga. Saya tinggalkan pekerjaan itu. Nah itu yang membuat kami semakin didewasakan kasih karunia itu. Saya menghormati, oleh karena Tuhan Paulus berkata, jangan sia-siakan kasih karunia itu. Karena itulah alat Tuhan untuk memakai kita supaya dunia tahu tanpa Tuhan orang itu tidak akan mampu apa-apa. Dan kita akan sadar bahwa ketika kita masuk dalam kasih karunia itu, maka kita akan dibangkitkan daripada kebenaran-kebenaran itu. Sehingga kita menjadi dewasa karena kebenaran itu. Next. Kebenaran apa yang kita akan alami? Pertama, dalam kedewasaan itu, kita akan mampu menghadapi segala masalah dengan tenang. Karena apa? Percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Dari pengalaman-pengalaman itulah yang saya alami. Lewat kasih karunia itu, membuat kami jadi berani menghadapi segala sesuatu. Karena aku percaya, Tuhan ketika aku berjalan, Kau pasti menolong. Jadi saya tenang saja. Karena firman Tuhan berkata gini, Allah turut bekerja mendatangkan apa? Santai aja saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang yang berjalan dalam kasih karunia itu orangnya tenang karena dia tahu. Karena dia sedang berjalan dalam on the track. Gak tiru-tiru orang lain, gak mau tahu tentang omongan orang. Dan saudaraku gak mau ngurusin orang. Oke. Yang kedua, akhirnya apa? Kami dimampukan untuk menghindari kesedihan hati yang berkepanjangan. Tidak ada saudara sesuatu yang menyedihkan. Berapa banyak saudaraku ketika kita menghadapi masalah udah sedihnya berkepanjangan. Selalu beringat dan sulit untuk melupakan. Tapi ketika kita dalam kasih karunia, kita akan mudah. Karena tahu segala sesuatu adalah Allah. Saudara, berapa banyak kita saat ini sering menarik dengan Tuhan. Apa tandanya saudaraku? Apa yang ada pada diri kita ini, yang kita punyai, yang selama ini kita dapatkan di bumi, itu sebenarnya aksesoris. Tuhan tuh ingin pakai kita supaya orang lain tahu bahwa kita ini adalah pernyataan Allah bahwa manusia tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Contoh, berapa banyak saudara bersedih ketika anakmu dipanggil Tuhan? Ekstrim sekali. Pak, anak itu anakku. Tuhan berkata, enggak, itu ciptaanku. Wong kita aja milik Tuhan, apalagi milik ama anak kita. Amin. Mungkin mobilmu saudaraku ketobrok, wes gak bisa ditandani, gak bisa diperbaiki. Sedihnya berkepanjangan, waduh kreditnya belum selesai. Tuhan katakan, enggak itu milikku. Kita menjadi menyesal. Apa yang saat ini kita rancangkan dan kita tidak berhasil, kita betapa kecewa dan sakit hati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya katakan, itu cuma aksesoris. Berapa banyak kita sombong dengan aksesoris? Siapa yang di sini datang ke sini tanpa dandan, tanpa berbusana, kita semua berbusana. Pasti saudaraku kita mempersiapkan di paling tidak minim setengah jam. Iya toh? Tapi bagaimana hati kita? Apakah kita menyiapkan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Itu jadi pertanyaan. Terkadang kita tarik-menarik dengan Tuhan. Tuhan cuma berkata begini, engkau pun milikku, segala sesuatu milikku. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang ada pada kamu. Aku akan mencukupkan segala sesuatu. Seperti Paulus,
asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Sehingga kita limpah dengan syukur. Amin. Iya. Yang ketiga, dari kasih karunia, maka kita berikan kemampuan dalam melayani Tuhan, bekerja dan mudah bekerja sama. Orang hidup dalam kasih karunia-Nya, dia akan mudah untuk bekerja sama dengan orang lain. Dan mereka bersemangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita ini sadar atas kasih karunia-Mu, dan engkau mengerjakannya. Saya percaya bahwa pertama kali engkau bingung, apa yang harus saya kerjakan? Engkau stres dengan waktu yang terbatas, dengan apa yang kerjakan, kok gak ada hasilnya. Lalu ketika engkau mengerjakan ada hasilnya sedikit, engkau mulai mengeluh. Aduh kok hasilnya begini-begini saja. Tapi ketika engkau setia dalam on the track tadi, dalam panggilanmu, engkau akan tidak sadar, engkau dikuatkan. Di dalam kasih karunia itu. Dan orang lain yang akan melihat, oh kamu kok bisa berhasil. Kamu tidak sadar kalau kamu berhasil. Contoh saudaraku. Saya diperintahkan oleh senior saya Pak Alek. Kamu ke Bali sama Pak Arifin. Siap Bapak. Saya berangkat saudaraku. Saya tidak tahu Bali. Enggak pernah ke Bali saudara. Saudara tahu hidup saya seperti itulah. Saya kecelakaan. Tangan saya patah. Kecelakaan. Saya enggak tahu naik mobil. Mobilnya ya hancur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pak Arifin ngomong begini. Goh, itu loh atmosfer Bali. Bali itu seperti begitu. Dia bilang. Oh gitu Pak. Iya. Itulah roh yang ada di Bali, dia bilang gitu. Tapi terserah kamu. Kamu mau terus? Ayo, aku siap backup. Atau mau kembali, juga tidak masalah. Karena waktu itu saya sudah mengembalakan di Bojonegoro. Saya sudah membangun tanah 1 hektar. Dan bangunan itu muat 400 orang. Itu di Jalan Untung Suropati. Saudara tahu, Betani yang di Jalan Untung Suropati. Tak tinggal saya sini. Dalam kondisi kecelakaan. Istri saya masih Surabaya, saya sendirian saudaraku. Lalu ketika saya sampai di sini saudaraku. Oke saya sudah sembuh, enggak aku tetap akan di sini. Saya ingin tahu sejauh mana kekuatan daripada atmosfer ini. Roh harus dilawan dengan roh. Saya gitu saudaraku. Oke. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya pikir itu sudah ada gereja. Tidak tahunya saudaraku. 1 komsel isinya berapa? 5 orang saudara. Dari Bojonegoro ke Bali, ke Tabanan. 5 orang saudara. Dan orangnya sudah ada semua sampai sekarang. Saya Tuhan. Baik, kalau emang Tuhan izinkan. Saya tetap bersuka cita. Itu tahun 98. Dan sampai hari ini puji Tuhan. Tuhan itu membuat mujizat dan kasih karunia. Bahkan gedung dan tanah gereja itu milik gereja sendiri. Dan itu yang ngasih orang Buddha, bukan orang Kristen. 6,5 hara dikasih orang saudara. Yang ada di Tabanan itu saudara gue dikasih Tuhan. Dan sekarang saudara Tuhan percayakan sampai 200 orang. Bukankah Tuhan baik? Itulah kekuatan kasih karunia. Nah, oke. Karena mengapa bisa berkembang? Karena saya semangat untuk mengejar apa yang harus saya lawan dan apa yang harus saya raih. Yaitu jiwa-jiwa yang dipenuhi oleh roh-roh yang saat itu menyerang saya. Jadi jangan kaget. Jemaat di sana banyak orang Bali. Dan itu sukaan saya. Nah, saya mulai belajar untuk bekerja sama dengan orang-orang Bali. Saudara tahu, setahun yang lalu saya dipanggil oleh Polsek
Dia katakan gini, Bapak, kami memerlukan Bapak. Untuk apa Bapak bisa saya bantu? Bapak saat ini dari gubernur dan bupati, bahkan dari kalian adat, dan kami Polres, Polsek, untuk menyetujui Bapak. Bapak menjadi tokoh adat dan agama di desa Sanggulan. Kaget saudara. Lawang semuanya itu made, wayan, ketut, putu. Ini teguh saudara. Saya ngomong apa adanya. Suratnya tak bawa loh, surat pengangkatannya. Saya bawa surat pengangkatan saya. Jadi saudaraku, di mana tokoh adat itu agama Kristen? Ini hal yang mustahil saudaraku. Tapi saya tahu Tuhan hanya kasih karuniamu. Hanya kasih karuniamu. Iya. Karena mengapa dia melihat? Saya mampu menguasai amarah supaya tidak terpengaruh iman saya. Tuhan berkata, hendaklah engkau lemah lembut dan rendah hati, maka kuasaku sempurna. Jadi kuasa Allah itu semakin sempurna ketika kita memiliki kerendahan hati. Ketika kita memiliki kelemah lembutan. Jadi kemenangan bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelemah lembutan. Saudaraku, masih terus nomor 6 coba. Ia menyelesaikan segala sesuatu dengan hati yang tenang dan menjauhi ketegangan. Orang yang dewasa itu mengerti ketika berhadapan dengan suatu masalah, ini menimbulkan daripada ketegangan atau menimbulkan perdamaian. Roh Allah itu roh yang sensitif saudaraku. Dan roh Allah itu roh yang tertib. Sehingga kalau ada ketegangan-ketegangan, dia itu mulai menjaga jarak. Dia mulai bersiasat. Bagaimana dari keadaan yang saat itu rumit dijadikan sederhana. Bukan sederhana jadikan rumit saudaraku. Masalah yang besar dikecilkan. Jika itu ada masalah, dihilangkan. Saudaraku yang dikasih. Sehingga tidak terjadi saudaraku pertengkaran. Coba di rumah tangga cek. Kadang-kadang masalah kecil. Itu jadi rame saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebetulnya enggak ada masalah, jadi masalah. Jadi pertengkaran. Siapa di sini suami istri enggak pernah bertengkar, angkat tangan. Setelah saya evaluasi saudaraku, ada satu kata hikmat yang saya dapatkan. Pertengkaran itu dimulai daripada dua orang gila. Coba sing situ waras, gak mungkin gak ada pertengkaran. Betul? Makanya sing waras ngalah. Yang waras ngalah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Apalagi dengan sikap iri, dendam, kekecewaan. Itu hilang lenyap saudaraku. Dan diganti roh belas kasihan. Itulah Tuhan yang saat ini sedang bekerja dalam diri kita. Next. Oke. Ia dapat dengan tenang menghadapi kemarahan orang. Saudaraku, lewat daripada kemarahan seseorang, kita semakin dibuka hikmat kita. Tentang apa? Tentang pribadi. Sebetulnya, kemarahan seseorang itu menguntungkan kita. Kadang-kadang kita malah jengkel. Saudara, kalau dimarahi orang, bersyukurlah. Karena itu melatih kepemimpinanmu. Seorang pemimpin adalah seorang yang mampu meneduhkan suasana. Dia tahu kepribadian ini apa. Kepribadian orang ini sebagaimana. Ya. Dan ketika dia marah saudaraku, saya cuma tersenyum aja. Oh iya, ada apa? Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dari kenyataan-kenyataan yang saya hadapi. Itu menimbulkan visi buat hidup saya sendiri. Ketika saya masuk di Tabanan,
Saya punya visi berbicara. Dengan kenyataan yang saya hadapi dari kasih karunia tadi, pertumbuhan tadi. Itu muncul satu visi buat saya, buat visi pribadi. Aku adalah Bapak Kota Tabanan. Sombong bukan? Kalau aku membuat diriku besar menjadi seorang bapak, berarti saya harus menjadi pribadi yang rendah untuk melayani anakku. Seorang bapak itu adalah seorang yang bangga dengan anaknya yang kembali kepada kasih karunia-Nya. Dan kebanggaan ketika mereka berjalan dalam kasih karunia-Nya, maka anak akan maju. Anak gak akan maju ketika dia ngerti daripada skill yang dia miliki atau kasih karunia dia miliki. Kamu biasa cita-cita dari apa? Gak tahu. Waduh, bahaya saudara. Saya paling bangga ketika saat ini anak sudah SMP, SMA sudah berkata, aku siap jadi ini. Bagus. Karena dia tahu kemana dia harus on the track. Dan itu tinggal kita melengkapi. Saudaraku, dari apa yang saya lakukan, dengan visi yang saat itu yang saya lakukan, dan visi yang saat itu kami hidupi di dalam kasih karunia itu, terjadilah itu. Saya benar toh. Saya jadi bapaknya orang desa Sanggulan, itu desa saya sendiri. Dan desa tempat gereja yang saat ini saya tempati, itu Sanggulan. Di belakang Hardis itu loh saudara. Mukanya Pepito, desa itu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara tidak sadar, ternyata saya ini adalah pengkhotbah daripada ketua adat. Ya toh. Kita nggak ngerti saudaraku. Tapi Tuhan itu tahu ke depan. Oleh karena ngikutin aja. Oke. Ya, ia memiliki reaksi yang baik atas perlakuan orang lain. Dia sangat menghormati. Biarpun orang itu melakukan hal kecil, itu kami buat berarti. Saya menghargai orang yang saat ini melakukan sesuatu yang sekecil apapun. Demikian juga gereja. Kalau kita menghormati apa yang dilakukan oleh jemaat, sekecil apapun juga, kita akan bisa menemukan kasih karunia itu. Ketika kasih karunia itu sudah kita tahu, maka kita akan bisa mampu untuk mendidik, menjadi pemimpin. Sebab gereja itu berhasil, bukan oleh karena banyaknya jemaat, tetapi banyaknya pemimpin. Sebab pemimpin akan berdampak menangkan banyak jiwa. Kalau jemaat pulang, gak ada apa-apa. Sulit dibina. Tapi kalau pemimpin saudaraku, waduh, sudah, saudara akan bisa berlipat ganda. Jadi gereja yang hidup adalah gereja yang melahirkan pemimpin. Oke. Yang ke-9, ia tidak putus asa dalam menghadapi situasi yang terburuk. Dan berhati-hati terhadap kejatuhan dalam dosa. Coba, gak putus asa dalam menghadapi situasi yang terburuk. Mungkin saudaraku, engkau belum pernah ngalami. Saya sudah pernah ngalami. Seperti tadi anak kami yang namanya Johan yang sekarang ini menjadi komisaris Cleo. Saya pun pernah. Pada saat itu saya mengalami hal yang terburuk yang saya tidak bisa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Rasanya untuk bangkit kembali. Saya bilang sama anak saya, tolong rumah Surabaya bersihkan. Nanti kamu tidur di atas, papa mama di bawah. Aku mau pulang. Dengan kondisi ini saya tidak mampu. Tapi saya bersyukur saudaraku yang dikasih Tuhan. Istri saya, lalu anak saya. Dia berkata, Pak, aku tetap mendampingi kamu. Sebagaimana mungkin keadaanmu di sini. Demikian juga anak saya. Papa jangan kembali kepada yang dulu. Aku bangga papa jadi hamba Tuhan. Biarpun saat ini kenyataannya seperti ini. Papa, teruskan papa. Aku mendampingi papa. Aku siap membackup papa. Itu yang membuat kami saat itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Harus tetap pada posisi saya. Nah, ini membuktikan bagaimana kejatuhan itu Tuhan tetap saudaraku ini akan membawa kita kepada satu tujuan yang Tuhan sudah percayakan. Lewat siapapun juga. Lewat siapapun juga. Sehingga ketika pendamping-pendamping kami ini semua siap, saya semakin berjalan
semakin kuat, dan semakin seperti hari ini. Oke. Ia semakin percaya dalam kejatuhannya, ia tetap disertai Tuhan dengan hikmat dan pengetahuan yang baru. Saudara, proses ini berbicara tentang penderitaan. Tidak ada seorang pun yang sukses tanpa kegagalan. Sebab kegagalan adalah lompatan untuk kita menjadi berhasil. Demikian juga pada saat ini. Ketika kita ingin mengalami keberhasilan, maka kita diperlukan hikmat dan pengetahuan-pengetahuan baru. Kapan pengetahuan dan hikmat itu muncul? Ketika kita dalam tekanan, dalam keterpurukan. Jadi saudara dan saya ketika kita saudara dalam keterpurukan, tidak usah takut. Tanya, Tuhan, hikmat apa yang aku ingin dapatkan, yang akan aku dapatkan. Pengetahuan apa yang aku dapatkan. Dari sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau akan bisa menyusun program. Tanpa itu engkau gak akan menemukan program. Saudara bingung ini gimana programnya. Justru program, peningkatan itu muncul dari sini ini, dari kejatuhanmu. Jadi keterpurukanmu itu, ketika kami dalam keterpurukan, akhirnya saya tahu, ya Tuhan, berikan kami hikmat untuk kami mengatasi keterpurukan ini. Sebetulnya apa yang kau mau dalam keterpurukan ini? Tuhan berikan hikmat yang baru, saudaraku. Das ini loh. Terus dibukakan orang-orang yang saat ini mendukung saya. Saudaraku, mencari teman itu gampang. Tapi mencari sahabat itu paling sulit. Kapan kamu menemukan daripada sahabat? Kalau kamu ingin tahu sahabatmu adalah ketika engkau jatuh, siapa yang di sampingmu. Kalau engkau saat ini ingin teman, udahlah. Engkau menjadi orang yang sukses, gak usah cari teman, teman cari kau. Tetapi ketika engkau dalam keterpurukan, siapa yang datang kepadamu? Justru orang yang demikian dia akan menghindar. Tapi sahabat itulah yang akan membangkitkan kamu. Dan itulah yang akan membantu menemukan hikmat, menemukan pengetahuan. Lewat itu saudaraku, engkau akan bisa menentukan, mengembangkan kasih karunia itu. Saudara, saya bersaksi, baru-baru ini ada seorang anak yang lulusan Petra, dia bagian marketing. Lalu dia minta tolong pada saya, bagaimana Bapak, perusahaan saya ini kok tidak menghargai sama sekali tentang hasil daripada pekerjaan saya. Padahal saya sudah melakukan pekerjaan itu sudah saya lihat bisa menghasilkan sampai seperti ini. Perusahaan sebelum saya pegang itu nilainya 5, sekarang ini nilai 10. Tapi kok saya gak diapresiasi sama sekali. Saya bilang, coba tunggu, saya bilang begitu. Dia orang yang mengerti terhadap kamu atau tidak. Saya tes, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan, lama-lama berkembang lagi. Bahkan sampai 2 kali lipat. Akhirnya apa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ketika dia saat itu tidak diberi apresiasi, yang terjadi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia ngelamar di sekolahan Petra Surabaya. Dia ngelamar Petra Surabaya. Apa yang terjadi? Diterima saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahkan dia diposisikan pada posisi yang lebih baik. Dia nangis kepada kami. Bapak benar ternyata Bapak. Di sini saya dilatih oleh Tuhan. Terima kasih buat hikmat yang Bapak berikan. Biarpun itu hasil bukan saya nikmati, tapi dia yang menikmati. Tetapi lewat kasih karunia yang saya miliki, saya tahu. Dan saat ini justru kami diterima di Petra. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita perlu sadar bahwa kasih karunia itu membawa penderitaan. Karena kasih karunia itu akan dipakai oleh Tuhan untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa engkau dibuat berbeda dengan orang-orang dunia. Nah, yang ke-11. Ia memiliki gairah roh yang membangkitkan kekuatan dengan stabil. Nah, demikian juga pelayananmu di sini. Cek. Engkau berjalan oleh karena kasih karunia, ambisi atau emosi. Kalau engkau berjalan dalam kasih karunia, engkau akan stabil. Aku tahu
Tuhan memanggilku di tempat ini dalam tujuan seperti yang ini. Nah, saudaraku, dari apa yang saat ini Paulus temukan di dalam kehidupannya, sehingga dia dipakai Tuhan luar biasa seperti itu. Dia cuma satu, dia itu sebetulnya tidak mengerti, tapi belajar dari Petrus, sahabat yang terbaik. Next. Petrus berkata begini, 1 Petrus 5 ayat yang 10 dikatakan begini. Dan Allah sumber segala kasih karunia memanggil kamu dalam Kristus, dalam kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi. Coba katakan melengkapi. Yes. Ketika engkau dalam kasih karunia, engkau dilengkapi. Tidak dilepas. Meneguhkan, katakan. Menguatkan. Dan mengokohkan. Kapan itu? Setelah kamu menderita. Setelah engkau mengalami konflik. Setelah engkau mengalami persoalan. Setelah engkau mengalami keterpurukan. Nah, saudaraku, jadi tidak ada kasih karunia yang berkembang dan berbuah tanpa sebuah penderitaan. Saya tanya, berapa banyak saudara yang sudah menemukan kasih karuniamu? Talentamu, karuniamu dari Tuhan, yang sudah mengerti angkat tangan. Yes, siapa yang sudah mengerti angkat tangan? Loh, cuma sedikit. Wah, ngalir saja Pak. Saudaraku, itulah yang membuat kau jadi stres, karena enggak tahu kasih karuniamu. Itu yang tidak membuat dewasa rohani. Karena enggak tahu on the track-nya. Karena orang yang masuk dalam on the track, dia pasti mengalami ini. Ya. Nah, ketika kita dalam penderitaan, maka disinilah Tuhan akan membawa saudara menjadi sesuatu yang tidak kau sadari, bahwa engkau akan semakin di dalam tingkatan yang lebih tinggi. Nah, harus lewat penderitaan. Kalau saudara dalam kasih karunia, bersyukur. Bersyukur. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya ini lucu, saya ini punya anak. Kan kapan itu dia ngajar di high school. Saya bilang, kami itu sebetulnya mempunyai batas waktu ketika kamu mengajar sebagai seorang wanita. Anakmu sudah semakin besar, saya bilang itu. Kalau kamu bisa mandiri, itu akan lebih baik. Dia bilang gitu. Loh, apa yang saya kerjakan, saya sebagai seorang guru Pak, dia bilang gitu. Kasih karunia yang ada pada kamu, itu melebihi dari segala sesuatu. Dan Tuhan akan menguatkan, mengokohkan kamu. Bahkan meneguhkan. Lalu saudaraku yang dikasih Tuhan. Satu hal yang saat ini kita dapatkan dari Tuhan. Tuhan itu sebetulnya kalau kau baca dari pada Kejadian sampai Wahyu, ini berbicara tentang apa? Karakter. Dari awal sampai akhir, saudara diberkati, saudara diberikan ini, diberikan itu aksesori saja. Tapi tujuannya supaya saudara saat ini lewat aksesorimu itu, engkau ini menjadi sempurna seperti Yesus dan karaktermu menjadi karakter yang baik, sehingga ketika Tuhan datang kembali, kita bisa berjumpa dengan Dia dan memerintah bersama Dia. Amin. Itu saja sebetulnya saudaraku yang dikasih Tuhan. Lalu ditangkap oleh dia. Iya Pak. Kalau saya mau mendirikan daycare gimana? Kalau itu kasih karuniamu, jalan, saya bilang gitu. Lalu saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Bangun karakter anak-anak. Karena anak kecil mulai 2 tahun sampai 5 tahun itu perlu daripada bimbingan orang yang memiliki visi daripada karakter Kristus. Sebab kalau anak kecil yang saat ini ditinggal mamanya, papanya kerja, dia ada di rumah dengan mertuanya, dia di rumah dengan pembantunya, dia tidak menemukan ilmu apa-apa. Tapi tampungan itu, tampungan itu. Betul saudaraku, dia naruh visi ini, lalu misinya ini, lalu nanti programnya seperti ini, wah dibuat. Ketika kita berdoa dengan kuat di hadapan Tuhan,
Di rumah depan saya itu loh, itu dibangun ruko. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, enggak payu-payu. Loh itu loh Tuhan, itu loh 2 ruangan pakaian. Disewa murah saudaraku, ya jadi tinggal depan-depan ini rumah saya situ rukonya saudaraku. Cuma jarak 6 meter, dipakai saudaraku. Dalam waktu 3 bulan, masuk berapa? 20 anak. Loh, kan lumayan saudara. 1 anak 750. Nah 20 anak berapa? Lah kamu ngajar mulai pagi sampai malam. Belum nyusun ini nyusun itu sampai malam. Waduh, di Heskop itu kan mulai pagi jam 6 sudah berangkat. Pulangnya, nduk kon niku wedok, nduk sakno teko Tabanan teko kene. Saya buka saudaraku pikirannya. Dan sekarang ini saudaraku dia bingung mencari gedung lagi untuk mengembangkan lagi. Itulah kalau kita sedang bergerak dalam kasih karunia Allah. Allah menguatkan, mengokohkan dan menolong kita. Amin. Yes. Inilah kalau kita masuk dalam kasih karunia, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi saudaraku, bukan satu kasih karunia, tetapi demi lagi, ada lagi. Saya sendiri saudaraku, dari kuli bangunan saya ceritakan. Saya jadi arsitek. Jadi arsitek saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya menjadi kontraktor. Setelah dari kontraktor, saya jadi pendeta. Saya jadi dosen. Dan saya tidak sadar saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya bisa ambil S3. Lalu saya kata ini, saya harus mengerjakan ini, mengerjakan itu. Dan Tuhan percayakan daripada banyak jiwa. Dan saat ini berapa banyak pengusaha-pengusaha yang minta Bapak tolong dibimbing. Demi kasih karunia, demi kasih karunia. Jadi jangan kaget saudaraku. Kalau saudara di Ketabanan, saya panggil jemaat. Yang saya rasa itu anak saya, kalau panggil saya Pak. Le, Nduk, sini Le. Nih Le. Oh ya Pak, ya Pak, ya Pak. Kayak anak dewek saudaraku. Karena saya punya visi, aku adalah bapak. Ngayomi, ngingoni, ini bapak. Jadi bangga kalau anaknya itu naik. Jadi yang kita lakukan, ngayomi. Ini berbicara tentang melindungi dia. Jangan sampai anak-anakku ini tidak aman hidupnya. Jangan sampai jemaat ini tidak aman, harus saya amankan. Ngayomi membuat hatinya sejahtera. Dengan komunikasi yang baik, dengan kesatuan yang baik. Ngingoni memberikan hal rohani sampai dia mengalami satu jenjang. Oleh karena itu banyak mereka yang kuliah akhirnya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Kasih karunia itu akan bergerak terus. Karena Allah yang mengerjakannya. Contoh saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya melihat daripada Daud. Next. Kasih karunia pada Daud. Ya. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Saudaraku, ini tulisan Samuel. Dia melihat bagaimana Daud ketika diurapi dia menjadi seorang raja. Itu tidak gampang. Penderitaannya itu luar biasa saudara. Persoalan dihadapi itu saudaraku sangat kita nggak akan mampu. Dia harus dikejar oleh Saul. Dan dia harus mengalami daripada serangan musuh. Dan dia harus mempertahankan dirinya. Bagaimana dia hidup dalam pemerintahannya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada saudara dan saya yang diurapi. Bahkan Tuhan tidak saja kepada saudara dan saya, tapi sampai kepada keturunan saudara. Haleluya. Sampai kepada keturunan saudara. Saudara, bukankah Tuhan itu baik? Kebaikannya bukan oleh karena berkat itu saya sorry. Mobil saudara, rumah saudara itu saya sorry. Saudara punya hotel, punya perusahaan itu saya sorry. Kalau saudara saat itu dipanggil Tuhan, kita nggak bawa apa-apa. Tapi Tuhan cuma ingin, bisakah engkau menghormati kasih karuniaku? Seperti Daud. Sehingga apa yang menjadikan milikmu yaitu kasih karunia itu bisa berdampak kepada keturunanmu itu.
Haleluya. Dia saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu Daud, menyatakan kasih Allah. Sehingga dia saat itu dipromosikan Tuhan. Biarpun dia dalam ancaman musuh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengamankannya. Ketika dia dihancurkan hidupnya, tetapi Tuhan pembelanya. Haleluya. Karena mengapa dia mengalami itu? Iri hati daripada Saul. Mari kita cek. Apa yang menimbulkan iri hati itu? Next. Mengapa Saul iri hati? Orang iri hati itu dimulai dari karena dia tidak merasa aman dengan promosi yang saat itu diterima oleh Daud. Ketika saudara dalam kasih karunia, maka jangan kaget. Promosi demi promosi, karunia demi karunia itu muncul. Itu promosi Allah. Yes. Maka jangan kaget kalau ada orang iri. Mengapa orang iri? Karena kadang-kadang dia minder dengan keadaannya. Karena orang memiliki kasih karunia. Coba, ini terjadi di buat pelayanan kami. Ketika saya mengadakan pengajaran, ketika kami mengadakan didikan, saya mengadakan satu seminar-seminar untuk mereka mengalami kemajuan. Dan yang maju saudaraku yang dikasihi Tuhan itu lebih banyak. Dan mereka yang tidak maju saudaraku, yang mereka menyia-nyiakan kasih karunia-Nya, saya katakan, ingat engkau ketika engkau menyia-nyiakan kasih karunia, kamu akan terlindas, saya bilang begitu. Akhirnya apa saudaraku? Mereka malu dengan teman-temannya. Akhirnya apa? Dia mencari masalah-masalah untuk menyalahkan orang lain. Oh, itu gara-gara akhirnya keluar. Itu terlindas. Ya, karena dia merasa saudaraku, minder teman-temanku sudah mulai maju, aku begini-begini saja. Oleh karena itu, jangan engkau menjadi pribadi yang gini-gini aja. Tapi berubah karena kasih karunia. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak saya rindu, saudara-saudara rindu. Engkau merubah hidupmu lewat kasih karunia. Yang rindu angkat tangan. Yes? Tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Katakan, kita menghormati kasih karunia. 2, 3. Kurang greget saudara. Tuhan itu melepaskan kasih karunia dengan greget, dengan semangat saudaraku. 2, 3. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Yes. Saya percaya nanti sini berbeda nanti. Lihat. Saya besok datang ke sini lagi, pasti berbeda nanti. Enggak ada yang minder, semua bergerak. Oke. Ia menjadi marah karena tidak rela keadaan orang lain lebih baik. Itu loh saudaraku. Orang-orang yang saat ini saudara tidak menghormati kasih karunia, dia akan menjadi orang yang akan menyerang mereka. Seperti Saul menyerang daripada Daud. Mereka tidak rela karena dia tertinggal. Gak aman dengan orang yang naik. Tidak merasa saat ini senang dan dia minder. Bahkan dia marah akhirnya apa? Mau dibunuh Daudnya saudaraku. Tidak rela Daud saat ini tambah baik. Bagaimana caranya? Keluar gosip. Digosok makin sip. Pasang status. Ayo kalau saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Saudaraku. Mari cek pada dirimu hari ini. Adakah hari ini orang selalu membicarakan jelek tentang dirimu? Saya percaya orang yang seperti itu, dia dalam on the track kasih karunia. Karena mengapa? Itu membuktikan bahwa dirimu sudah ada di depan mereka. Amin. Kalau ada orang membicarakanmu, percayalah bahwa engkau sudah ada di depan mereka. Dia tetap di sini gitu saudaraku yang dikasih Tuhan. Demikian juga ketika engkau direndahkan, bersyukur. Ini membuktikan bahwa engkau sudah ada di tempat ketinggian. Yang percaya katakan amin. Mungkin hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, ada yang saat ini membicarakan buruk tentang engkau. Ini membuktikan bahwa engkau itu namamu lebih baik daripada dia.
Kalau kau lebih jelek gak mungkin dibicarakan. Tapi karena kau lebih baik saudaraku, maka dibicarakan jelek. Tapi saya percaya engkau adalah orang yang penuh dengan kasih karunia. Dan Tuhan memberkati engkau. Dan kasih karunia akan ditambahkan engkau. Dan engkau akan dimuliakan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari musik kembali. Bapakku datang. Kita pujikan Bapakku datang menyembahmu. Yesus. Kita bangkit berdiri saudara. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Amin. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Amin. Di hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapakku datang. Amin. Amin. Menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Engkau hebat. Ya benar, Engkau hebat Tuhan. Ajaib perkasa Engkau ajaib Tuhan. perbuatanmu. Perbuatanmu di hidupku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, proklamirkan bahwa Tuhan itu hebat. Dia dahsyat, dia ajaib. Oleh karena itu dia memakai saudara lewat kasih karunia-Mu. Tuhan percayakan kasih karunia padamu. Apapun yang kau kerjakan, persembahkan kepada Tuhan. Dan tetap pada on the track. Dan minta mentor yang akan mendampingi engkau. Supaya engkau tetap dalam kasih karunia-Mu. Dan engkau akan berlimpah dalam kasih karunia. Berapa banyak saudara rindu bahwa kasih karunia ada padamu semakin melimpah. Angkat tanganmu, kami akan berdoa. Bapa, engkau melihat daripada tangan-tangan yang terangkat. Di mana engkau yang telah memberikan kasih karunia kepadanya. Mereka akan tidak menyia-nyiakan. Mereka akan semakin menghormati. Dan aku percaya Tuhan, engkau semakin percayakan lebih lagi. Dan akan berkembang lebih lagi. Dan berlipat ganda untuk bisa berdampak dan menjadi berkat pada orang yang miskin. Terima kasih, jadikan mereka berdampak Tuhan. Biarlah namamu dipermuliakan. Terima kasih Bapak, mohon pengurapan-Mu terus memenuhi anak-Mu ini. Terus umat-Mu ini penuhi dengan pengurapan-Mu. Pengurapan-Mu Tuhan terus turun. Beserta kasih karunia-Mu. Engkau bergerak untuk membawa dampak. Sehingga orang tahu bahwa tanpa Engkau setiap orang tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapak. Berkati ya Tuhan hamba-Mu. Di tempat ini Bapak Tirta. Yang saat ini sedang melayani Tabanan. Berkati pelayanan beliau Tuhan di tempat ini bersama istri. Bersama pengurus dan para murid-muridnya. Untuk mengembangkan lebih lagi. Untuk melahirkan daripada pemimpin-pemimpin baru. Kami percaya Tuhan ini waktunya Engkau mengadakan peledakan. Terima kasih dalam nama Bapa Putra Roh Kudus. Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Tuhan berkati. Kami mewakili seluruh jemaat GB Globally mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Teguh dan juga Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersukacita di dalam Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Teguh Musriono. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani. Shalom, mari bergabung dalam Surga di Keluargaku setiap hari Jumat jam 7 malam melalui Zoom online. Tuhan Yesus memberkati. Doa bersama hari Sabtu pukul 10 pagi. Hai guys, mari bergabung dalam ibadah Yud Setiap hari Sabtu di gedung gereja jam 6 sore. Sampai jumpa. Ibadah Raya Minggu 5 Februari pukul 10 pagi akan dilayani oleh Ibu Gembala Pastor Yanti Tirta. Ibadah Awesome Kids dimulai pukul 10 pagi. Ibadah WBK Wanita Bagi Kristus hari Rabu tanggal 15 Februari pukul 6 sore bertempat di gereja, dilayani oleh Ibu Pastor Esther Lina. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu. Diberkatilah ketika engkau datang. Diberkati pula lah ketika engkau meninggalkan tempat ini. Dan biarlah berkat dari Bapa Putra Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kasih karunia itu. Menuhi dalam kehidupanmu. Dan melimpah dalam kasih karunia itu engkau semakin bertumbuh menjadi dewasa. Dan engkau semakin mengalami daripada berkat-berkat Tuhan. Dan berdampak untuk orang-orang yang membutuhkannya. Dan engkau akan mulia di bumi dan di surga mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya menerima berkat berkata bersama. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati.